Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Dri Satria. Hari ini saya akan mereview dua pertandingan teman-teman. Tapi tak tambahi satu lagi bonus ya teman-teman, pertandingan Atletico Madrid lawan Levante. Ini saya mau mereview sedikit teman-teman, karena secara mengejutkan tuh Atletico Madrid itu kalah lawan Levante teman-teman. Oke, yang pertama itu saya akan mereview pertandingan Southampton lawan Chelsea teman-teman. Ini skornya 1-1. Terus yang kedua, pertandingan Liverpool lawan Everton. Ini Liverpool kalah 0-2 teman-teman. Oke, yang pertama dulu ya teman-teman. Yang pertama itu Southampton lawan Chelsea teman-teman. Jadi sebelum pertandingan ini teman-teman, Southampton itu sudah kalah 5 kali di Liga Inggris teman-teman. Dan mereka itu bermain hati-hati banget dalam melawan Chelsea ini teman-teman, supaya tidak kalah lagi gitu teman-teman. Jadi mereka itu bertahan banget, jadi bertahan super bertahan gitu teman-teman, atau bahasanya apa, parkir bus ya teman-teman ya, parkir bus. Terus Chelsea ini juga susah banget teman-teman untuk membongkar pertahanan Southampton nih teman-teman. Dan kreativitasnya juga minim. Terus Tammy Abraham dan Timo Werner itu juga mainnya juga jelek banget teman-teman. Jadi susah banget untuk menembus pertahanan dari Southampton nih teman-teman. Dan penguasaan bolanya sih Chelsea ini tinggi banget, jadi sampai 71%. Tapi ya itu karena minim kreativitas, peluang shot on targetnya itu juga sedikit teman-teman. Jadi pertandingannya itu agak sedikit membosankan gitu loh teman-teman ya. Di pertandingan ini tuh ada hal yang heboh teman-teman. Jadi di berita-berita itu heboh itu karena si Hudson Odoi ini teman-teman. Nah, Hudson Odoi ini kan masuk menggantikan Tammy Abraham. Tammy Abraham mainnya juga jelek banget teman-teman di pertandingan ini, dan dia digantikan oleh Hudson Odoi. Terus Hudson Odoi ini tuh masuk menggantikan Tammy Abraham di menit 46 dan ditarik lagi sama Tuchel di menit 76 teman-teman. Jadi dia kira-kira tuh main tuh cuma selama 30 menit teman-teman. Dan orang-orang mempertanyakan gitu, loh kok barusan dimasukkan ditarik lagi gitu kan, itu kan ngisi-ngisini gitu loh, itu kan namanya memalukan, membuat si Hudson Odoi ini malu-maluin gitu loh, itu tidak terhormat gitu teman-teman. Dan si Tuchel sih bilang gitu loh, Hudson Odoi ini ditarik itu gara-gara dia itu mainnya itu kurang semangat gitu loh, kurang ada spiritnya, jadi makanya terus ditarik gitu loh teman-teman ya. Ya itu sih yang bikin heboh, kok pemain barusan dimasukin ditarik lagi gitu teman-teman. Terus di pertandingan ini tuh juga Tuchel melakukan rotasi teman-teman, mungkin untuk menyiapkan Chelsea menghadapi Atletico Madrid di laga berikutnya di Liga Champions teman-teman lawan Atletico Madrid. Jadi Chelsea ini merotasi beberapa pemainnya teman-teman. Jadi Kurt Zouma ini pertama kali dimainin di era Tuchel. Terus yang kedua itu N'Golo Kante ini dia kan cedera panjang, ini baru pertama kali dimasukin juga di era Tuchel. Terus yang dari sayap kanan tuh si Reece James ini juga di pertandingan ini main selama 90 menit teman-teman. Dan gol pertama itu teman-teman, gol pertama Southampton itu kok menurut aku sih itu gara-gara salah Kurt Zouma teman-teman ya, gara-gara salah Kurt Zouma yang kurang cepat dalam mengantisipasi end passing teman-teman, jadinya akhirnya jadi gol teman-teman. Terus N'Golo Kante ini juga duetnya sama Kovacic ini juga belum begitu padu teman-teman, karena biasanya kan Kovacic ini duetnya sama Jorginho kan teman-teman, tapi mungkin Jorginho ini disimpan untuk melawan Atletico Madrid, makanya diduetkan sama Kante. Tapi kelihatan kalau Kante sama Kovacic ini belum begitu padu, karena kalau Jorginho kan Kovacic menyerang, Jorginho bertahan, Jorginho menyerang, Kovacic bertahan, jadi klop gitu loh teman-teman. Tapi kalau Kante ini kadang dua-duanya nyerang, kadang dua-duanya bertahan, jadi kok menurut aku sih masih belum padu antara Kovacic lah sama si Kante ini teman-teman. Oke,
Terus apalagi Reece James ini juga bermain 90 menit, tapi menurutku sih dia bukan pemain sayap yang bagus-bagus banget teman-teman. Mungkin banyak orang yang suka karena kadang itu crossingnya bikin gol ya teman-teman. Jadi dia ngasih end passing terus akhirnya bikin gol. Tapi kebanyakan crossingnya itu juga tidak sampai gitu teman-teman. Kadang-kadang itu dia crossingnya juga tidak bagus gitu. Jadi kok menurutku sih Reece James ini mungkin ya ada beberapa orang yang suka, tapi kok menurut aku sih aku kurang begitu suka sih sama Reece James ini. Bukan pemain sayap kanan yang baik gitu loh teman-teman. Karena dia crossingnya juga kadang asal crossing gitu loh, enggak benar-benar tepat sasaran gitu loh teman-teman. Oke, Chelsea ini seri ya teman-teman. Jadi Chelsea selama dipimpin oleh selama Thomas Tuchel ini jadi pelatih itu belum pernah kalah. Jadi ini seri. Kemarin awal-awal lawan Wolves itu juga seri ya. Tapi dalam segi permainan nih Chelsea itu masih belum bagus-bagus banget teman-teman. Jadi selama oke lah Chelsea tidak pernah kalah, tapi untuk permainan tuh masih belum bagus-bagus banget. Jadi Tuchel ini mungkin masih perlu banyak waktu untuk mempelajari Chelsea ini gimana supaya Chelsea ini bisa bagus gitu teman-teman. Ya untunglah fans masih percaya dengan Tuchel dan Tuchel bisa bikin Chelsea tidak pernah kalah ya. Itu bagus, tapi untuk segi permainan itu masih belum sempurna gitu teman-teman. Masih harus diasah lagi gitu teman-teman. Dan pemain-pemain kayak Timo Werner, Kai Havertz, apalagi Hakim Ziyech nih teman-teman, itu masih belum terasah, masih belum bagus gitu teman-teman. Kan tugas pelatih kan juga membuat supaya pemain-pemain ini juga bisa berkembang dan mereka bisa jadi pemain-pemain hebat. Tapi sejak Tuchel melatih ini, itu pemain-pemain baru Chelsea muda-muda ini itu masih belum begitu kelihatan progresnya teman-teman gitu ya. Ya semoga Chelsea semakin lama semakin baik, semoga Tuchel juga semakin tahu bagaimana cara membuat Chelsea ini bagus lagi. Jadi ya semoga untuk kedepannya, kok menurut aku sih Chelsea itu masuk 4 besar itu pasti teman-teman. Jadi aku sih yakin kok Chelsea itu masuk 4 besar gitu loh. Tapi untuk jadi tim hebat dan bersaing melawan City itu kayaknya masih jauh teman-teman. Oke, kita ke pertandingan berikutnya yaitu pertandingan Liverpool lawan Everton. Oke, Everton ini mainnya agak bertahan dan Liverpool nih yang menyerang teman-teman, dan penguasaan bola pun Liverpool tuh menguasai permainan, jadi menguasai pertandingan ini. Tapi lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi itu penyerang depannya Trio Firmansyah itu menurun teman-teman dibanding musim lalu, benar-benar menurun teman-teman. Jadi kalau menurutku sih Liverpool tuh belakang tuh bagus teman-teman. Ya meskipun Van Dijk itu lagi cedera, tapi belakangnya cukup oke lah gitu. Depannya ini aja teman-teman, ketika lagi menyerang sudah sampai depan itu tuh pasti salah passing lah, finishingnya jelek, jadi tidak jadi gol kayak gitu-gitu loh teman-teman. Dan di pertandingan ini pun juga shot on targetnya juga ada gitu teman-teman, dan tapi finishingnya yang jelek teman-teman, jadinya tidak tercipta gol untuk Liverpool gitu loh teman-teman. Dan kok menurut aku sih Liverpool ini perlu beli pemain untuk menggantikan Trio Firmansyah ini. Jangan terlalu bergantung pada Trio Firmansyah, karena Trio Firmansyah ini sudah menurun seperti ini gitu loh teman-teman. Dan kipernya Everton ini juga bagus teman-teman. Si Pickford ini melakukan banyak sekali penyelamatan dan bikin Liverpool akhirnya kalah 0-2 gitu teman-teman. Dan ya Liverpool ini kasihan ya teman-teman, Liverpool ini sudah 4 kali kalah berturut-turut. Sekarang itu mungkin tuh sekarang terakhir saya lihat sih di peringkat 6 gitu. Dan orang-orang tuh takut kalau Liverpool ini terlempar dari 4 besar teman-teman. Padahal dia musim lalu kan juara Liga Inggris teman-teman. Masa juara Liga Inggris di musim berikutnya langsung keluar dari 4 besar, itu kan gila nih gitu teman-teman. Itu kan
apa, janganlah, ndak elok lah, masa juara bertahan keluar dari 4 besar gitu teman-teman. Ya kita doakan aja, mungkin fans-fans Liverpool perlu banyak berdoa supaya Liverpool ini bisa naik lagi, dan Trio Firmansyah ini mungkin secara ajaib bisa menemukan ketajaman lagi gitu kan. Sebenarnya sih bagus belakangnya teman-teman, cuman aduh, Trio Firmansyah ini lagi bener-bener apes, aku nggak tahu kenapa kok musim ini tuh tiba-tiba ketajamannya tuh jadi hilang gitu loh teman-teman. Terus untuk Liverpool ini, iya ini si Klopp nih teman-teman, Klopp ini juga mungkin dia stres kali teman-teman. Klopp ini tuh mungkin banyak tekanan juga karena Liverpool kalah terus, jadinya dia itu ribut terus sama orang-orang di sekitar pertandingan teman-teman. Kok dulu kan ribut sama juru taktiknya Burnley kalau nggak salah, terus sekarang ribut lagi sama asisten pelatihnya si Ancelotti, asisten pelatihnya Everton nih teman-teman. Hal ributnya tuh sepele gitu teman-teman, karena di penghujung babak kedua ini kan Everton dapat penalti teman-teman, dapat penalti, dan ketika tim seseorang dapat penalti, kalau kamu dapat penalti aja itu kan pasti hatinya seneng gitu teman, pasti ada guyu-guyu sidik gitu, ada ketawa-ketawa sedikit. Nah itu Klopp itu tersinggung teman-teman, karena asisten pelatih Everton ini ketawa, ya tersenyum lah, ya ketawa sedikit lah ketika Everton dapat penalti. Ya orang merasa senang karena dapat penalti, masa dimarahi, masa diributi gitu teman-teman. Jadi ya mungkin Klopp ini mungkin biasanya Klopp ini kan pembawaannya tenang, guyang-guyu, terus santai orangnya tapi akhir-akhir ini Klopp ya itu mungkin sensi, banyak tekanan di Liverpool karena kalah terus, makanya dia akhirnya gampang terpancing emosinya gitu teman-teman. Ya. Terus ya penalti di penghujung laga ini tuh kontroversi teman-teman, banyak yang setuju kok itu penalti, atau banyak yang itu bukan penalti. Tapi menurutku sih itu ada ndaknya penalti, tetap Liverpool tetap kalah kok teman-teman dari Everton gitu. Jadi ya untuk fans Liverpool harap berdoa yang banyak supaya Liverpool ini bisa setidaknya masuk 4 besar lah, jangan sampai terlempar dari 4 besar, dan Trio Firmansyah ini bisa menemukan kembali ketajamannya. Oke, terakhir sedikit tentang Atletico Madrid ya teman-teman. Atletico Madrid lawan Levante ini juga, ini mengejutkan sekali, Atletico Madrid ini bisa kalah teman-teman sama Levante, padahal di sepanjang pertandingan tuh Atletico Madrid tuh nyerang terus shot on targetnya juga banyak teman-teman, tapi tidak masuk, tidak gol-gol teman-teman. Ya, sedangkan Levante itu bangun serangan sekali aja, dia punya kesempatan sekali aja bangun serangan langsung gol teman-teman. Jadinya ya apes lah Atletico Madrid nih teman-teman. Atletico Madrid ini tuh lagi dalam masa-masa yang susah menang teman-teman. Yang terakhir tuh seri, yang ini kalah teman-teman. Terus banyak memprediksi kalau Atletico Madrid ini nanti lama-lama akan turun, terus kekejar sama Real Madrid dan Barcelona gitu loh. Ya saya nggak tahu masa depan seperti apa gitu teman-teman. Semoga kok menurut aku ya ini tuh musim terbaik Atletico Madrid bisa menjadi juara Liga Spanyol teman-teman, karena kalian tahu Real Madrid sama Barcelona kan sedang ada masalah karena COVID-19 ini, pandemi ini, mereka nggak beli banyak-banyak pemain gitu teman-teman, apalagi Real Madrid nggak melakukan pembelian sama sekali pemain gitu teman-teman. Dan kok menurutku sih ini musim yang baik supaya untuk Atletico Madrid jadi juara Spanyol teman-teman. Jadi ya ini kesempatan bagi mereka, karena Real Madrid sama Barcelona ini lagi turun gitu teman-teman. Tapi kalau Atletico Madrid melepaskan kesempatan ini, dan ya semoga Atletico Madrid bisa tetap mempertahankan posisinya di atas teman-teman. Ya, ini juga terakhir saya lihat itu Barcelona juga seri, tapi Real Madrid menang, jadi Real Madrid masih menempel ketat Atletico Madrid.
Ya nggak tahu sih, orang-orang sih pada mikirnya Atletico Madrid nih nggak punya mental juara lah, pasti nanti lama-lama akan turun lah, kesaing dengan Real Madrid atau Barcelona. Tapi ya siapa tahu gitu teman-teman. Kalau saya sih memprediksi kalau ya ini kesempatan yang baik Atletico Madrid jadi juara Liga Spanyol, karena di musim depan nggak tahu Barcelona atau Real Madrid bisa jadi lebih kuat lagi gitu teman-teman. Ya, oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Mungkin kita akan ketemu lagi besok teman-teman, untuk pertandingan Barcelona yang seri ini teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Ciao.